pagi Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita datang, kita hampiri tahtanya yang kudus pagi hari ini. Kita bawa korban syukur kita. Kalau di sepanjang minggu ini kita semua sudah ditolong oleh Tuhan. Sepanjang minggu ini kita mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita datang, kita bawa sebagai korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Allah yang kami puja dan kami sembah ya Tuhan. Sungguh pagi hari ini hati kami penuh dengan rasa ucapan syukur Tuhan. Atas segala pertolongan-Mu, atas segala berkat-berkat-Mu yang kami alami di sepanjang minggu ini Tuhan. Dan biarlah korban syukur ini kami persembahkan sebagai korban yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadir dalam ibadah kami. Engkau yang tinggal dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang melawat kami. Engkau yang menjamah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini hanya Tuhan Engkau yang disenangkan melalui pujian penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, segala puji-pujian, segala hormat itu hanya kami persembahkan pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai pergumulan hidup juga kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu melalui ibadah pada pagi hari ini kami mendapatkan jawaban yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat semua para pelayan Tuhan memberkati. Tuhan yang menolong kami Tuhan, mengurapi semua kami Tuhan. Semua kami yang hadir Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan dan selamat beribadah. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPB MDC Kota Batu. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara seiman dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Sudah kita lalui di dalam penyertaan-Nya, dalam kasih dan berkat pemeliharaannya. Dan kita saat ini, mari kita sama-sama sepakat memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan. Dan kita mau menikmati saat terindah bersama Tuhan. Jadikan Dia saja yang satu di dalam setiap kehidupan dan hati kita, untuk kita memberikan yang terbaik, memuliakan, memuji nama-Nya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Kita pujikan saat terindah. Saat terindah
untuk kami bisa memberikan yang terbaik ya Tuhan. Kami bisa menikmati lawatan-Mu ya Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau ya Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik juga melalui segenap elemen dalam kehidupan kami, dari hati, pikiran, sikap hati, tindakan kami. Saat ini kami fokus hanya memandang kepadamu, memuliakan namamu dengan segenap hati kami. Dan di dalam nama Yesus kami siap memulai rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau beracara terus di dalam setiap hati kami dan memberkati jalannya ibadah kami ini, karena kami rindu memberikan yang terbaik untuk memuji memuliakan namamu. Dan kami rindu untuk mengerti Engkau lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami berserah dan kami siap tenggelam di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan, Raja segala raja. Mari kita beri yang terbaik. Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Syukur padanya, haleluya. Bersyukurlah kepada
mempersiapkan untuk kebenaran firman Tuhan, kita akan menyatakan kalau kita rindu Tuhan mengubahkan hati kita, supaya kita bisa memberikan yang terbaik, supaya kita bisa tulus dalam melayani Tuhan, tidak hanya manis dalam perkataan saja, tapi sinkron dengan hati kita, tidak untuk mendapatkan pamrih dan tidak mengejar pujian manusia, karena yang kita kejar adalah apresiasi Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan, Sang Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kita nyatakan Bapa Engkau setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Amin.
kasih-Mu yang sungguh luar biasa buat kami ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, sampai detik ini. Semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, namun semuanya karena kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang luar biasa untuk kami ini ya Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang terus Engkau berikan buat kami untuk terus bersekutu bersama ya Tuhan. Kami sudah memuji, menyembahkan Engkau ya Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau Allah mau berbicara kepada setiap kami saat ini ya Tuhan Yesus. Hamba yang akan berbicara, Engkau memberkati, mengurapi bibir mulut hamba. Biarlah apa yang hamba sampaikan berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan setiap kami yang mendengarnya juga Tuhan, Engkau berikan kami hati seperti tanah yang subur itu. Dan biarlah firman-Mu boleh jatuh, tertanam dalam hati kami, bertumbuh subur, menguasai kehidupan kami ya Tuhan. Semakin hari kehidupan kami semakin menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Hari ini tema kita sesuai dengan lagu terakhir tadi, yaitu melayani dengan hati yang tulus. Kita akan mulai dari bacaan firman dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Diakhiri dengan tanda baca apa? Seru. Artinya ini suatu perintah bagi setiap kita. Alkitab berkata bahwa giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa panggilan Tuhan adalah panggilan pelayanan bagi setiap kita. Tuhan memanggil kita untuk melayani. Setiap kita, Tuhan memanggil kita untuk giat dalam pekerjaan Tuhan. Pelayanan itu apa? Pelayanan adalah sebuah keteladanan yang dilakukan oleh Yesus yang harus kita tiru. Jadi tidak sebatas kita tampil di sini, berkhotbah, main musik. Lebih daripada itu. Itulah sebabnya dalam Markus 10 ayatnya yang ke-45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini Yesus, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Yesus hidupnya singkat, tapi dia telah menjadi berkat yang luar biasa. Karena hidupnya tidak bagi dirinya sendiri, tapi dia hidup untuk memberkati orang lain. Kita sudah tahu kisah hidup Yesus selama dia dunia. Waktu lahir dia harus
tempat yang sangat-sangat sederhana. Remaja dia sudah mulai melayani, dan akhirnya mati di atas kayu salib. Finish semuanya. Dan dia naik ke surga. Kehidupan yang sementara. Ibu Teresa dari Avila pernah berkata, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Mari kita jadi kaki tangan Yesus yang membawa kabar baik bagi dunia yang sedang terhilang ini. Kaki tangan Tuhan. Agustinus, seorang tokoh gereja di abad ke-5, pernah berkata, tanpa Yesus saya tidak bisa melakukan apapun. Tapi tanpa saya, Yesus tidak mau melakukan apapun. Itu artinya Tuhan mau menjadikan kita sebagai kawan sekerjanya, rekan sekerjanya. Tuhan memanggil kita untuk melayani dan mengabdikan diri kita untuk kemuliaannya. Oh, siapa kita sehingga kita mau dipakai oleh Tuhan? Kita telah diambil dari sampah yang kotor. Namun Tuhan mau menjadikan kita alatnya, rekan sekerjanya. Sudah berapa usia kita? Sudah lama kita hidup di dunia ini. Apakah kita sudah menjadi berkat? Sudah menjadi hamba Tuhan yang benar? Menjadi tua itu otomatis, tapi menjadi dewasa itu pilihan setiap kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini sebetulnya tidak diukur dari berapa lamanya kita hidup, tetapi dari isinya, kontennya, apa yang sudah kita lakukan. Adolf Hitler. Nah, ini dia. Kita semua sudah tahu. Mati pada usia 56 tahun. Dia bunuh diri karena tidak mau ditangkap oleh sekutu. Tetapi apa yang dia lakukan di sepanjang masa hidupnya? Prestasi terbesarnya adalah membantai 6 juta orang Yahudi dan meledakkan Perang Dunia Kedua. Itulah Hitler. Hidup yang dia mau pilih, menggunakan waktu untuk sesuatu yang sangat destruktif, sesuatu yang fana, sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dia nyaman dengan keadaan seperti itu. Pada 27 September 2017 yang lalu, seseorang yang bernama Hugh Hefner meninggal dunia di Amerika Serikat. Siapakah dia? Ini fotonya. Mungkin saudara mengenal orangnya. Dia adalah pendiri majalah Playboy. Dia meninggal dalam usia yang cukup panjang, 91 tahun. Tapi apa yang dihasilkan dalam usia yang sepanjang itu? Kerusakan moral yang melanda seluruh dunia karena seks dijajakan, seks diperjualbelikan dengan membayar harga tertentu. Begitu banyak anak muda tercemar, bahkan keluarga menjadi hancur gara-gara seorang ini, Hugh Hefner. Ganteng ya orangnya. Saya sudah cari fotonya waktu muda, wow, ganteng sekali. Tapi ya itu, fotonya yang waktu muda saya tidak mau tampilin di sini. Karena apa? Karena selalu dikelilingi oleh wanita-wanita yang berbusana tidak sopan. Nggak mungkin saya tampilin di sini. Apakah jalan kehidupan seperti itu yang saudara mau pilih? Jalan kehidupan seperti Hugh Hefner ataukah Hitler? Coba kita cek kembali diri kita. Saat ini yang sedang kita hidupin.
ataukah jalan kehidupan seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Yesus mati muda, berapa tahun? 33 tahun. Tetapi lihatlah hari ini seluruh dunia meneladani dia. Karena karakternya yang luar biasa, karena perbuatannya yang ajaib, pengorbanannya yang luar biasa. Untuk menyelamatkan siapa? Saya dan saudara. Ini menyebabkan kita seharusnya berhutang kepadanya. Ada sebuah kisah, ada seseorang di Jepang bernama Tatsuya Shindo. Dia adalah kepala gangster Yakuza yang sangat ditakuti di Jepang. Mungkin saudara Hans mungkin kenal. Oh, enggak kenal. Mirip soalnya. Dia adalah kepala gangster Yakuza yang sangat ditakuti di Jepang. Ya, ini fotonya. Badannya penuh dengan tato dan setiap waktu dia berlumuran darah karena dia harus berkelahi dengan gangster-gangster yang lain. Peluru panas dari polisi sering kali mengenai kaki atau anak buahnya. Dia pernah melihat ada musuh yang menikam anak buahnya di depan matanya. Anak buahnya tidak bisa ditolong dan akhirnya mati bersimbah darah. Dan karena kejahatan yang sering dia lakukan, dia ditangkap, ditahan, diadili, dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Lama dia di penjara adalah bertahun-tahun. Dan di penjara itulah dia mencoba menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Ternyata salah seorang memberikan Alkitab kepadanya. Itu di tangannya. Dan dia mulai membaca Alkitab dan dia mulai baca tentang Tuhan Yesus. Hatinya dijamah dan dia bertobat. Sejak itu dia keluar dari penjara, dia tidak mau lagi menjadi kepala gangster. Dia mau hidup benar, dia mau pergi ke gereja, dia mau mendengarkan firman Tuhan, dan dia mulai studi Alkitab. Apa yang terjadi? 10 tahun belakangan ini dia menjadi pendeta. Setidaknya dalam 10 tahun dia telah memenangkan jiwa dan membaptis lebih dari 100 orang. Ya, luar biasa. 10 tahun dapat 100 lebih orang. Kebanyakan jemaatnya adalah anak buahnya sendiri, gangster yang dulu yang pernah dia pimpin. Bahkan ada yang merupakan orang yang berasal dari geng-geng yang lain yang bertobat. Kenapa? Karena melihat perubahan hidup yang sangat nyata di dalam Kristus yang dialami oleh Tatsuya Shindo ini. Dia lahir baru, dia berubah. Dan itu sebabnya sampai hari ini Tatsuya Shindo sangat mencintai dan mengasihi Tuhan. Dan dia tetap melayani Tuhan. Ini fotonya dia membaptis temannya. Coba lanjut foto yang lain. Ya, ini dia menunjukkan Alkitab yang didapat ketika dalam penjara. Ini teman-temannya yang dia menangkan. Tidak terlalu banyak orang di Jepang yang menyerahkan hidup untuk menjadi pendeta. Tetapi ini dialami oleh seorang mantan gangster karena dia percaya Tuhan yang menyelamatkan kita, memanggil kita untuk melayani dia. Tadi puji-pujian sudah sangat jelas ya, bagaimana kebesaran Tuhan, kasih Tuhan yang besar. Walaupun saat ini kita sedang menjalankan suatu kehidupan yang porak-poranda, kehidupan yang kacau balau, kehidupan yang di luar kehendak Tuhan, harus bertobat. Stop dari kehidupan yang lama kita. Tuhan kita hidup. Dia melihat setiap sisi kehidupan kita, aspek kehidupan kita. Jawablah panggilan pelayanan Tuhan.
Amin. Yang berikut ada motivasi dalam pelayanan. Mengapa kita melayani Tuhan? Banyak orang di luar sana belum mengerti akan Tuhan. Itu bagian kita untuk melayani mereka. Tapi bagaimana dengan kita yang sudah dari kecil atau sudah lama hidup di dalam Tuhan? Kita melayani Tuhan. Karena apa? Mengapa kita melayani Tuhan? Kita kembali ke ayat yang tadi awal dalam 1 Korintus 15 ayatnya ke-58. Karena itu saudaraku yang kekasih, langsung ya, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan? Kita lihat kata sebelumnya apa? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Karena itu, karena apa? Mengapa kita harus giat melayani Tuhan? Karena apa? Ada sebabnya di sini. Itu di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-10. Satu Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Mengapa kita harus giat dalam pelayanan Tuhan? Karena kasih karunia Allah. Ini motivasi dasar kita dalam pelayanan kita. Kasih karunia yang telah menyelamatkan setiap kita. Sadarkah kita kalau kita sudah diselamatkan? Kehidupan itu tidak selamanya di sini. Ada akhirnya. Diselamatkan dari hukuman kekal, dosa, neraka. Kita mungkin belum memahami, belum menghayati akan kasih Allah yang begitu besar. Makanya seringkali kita main-main dalam pelayanan. Dan kita tidak pernah menghayati kasih Allah yang begitu besar. Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Pada umumnya orang mengatakan harus menyelamatkan manusia, menebus umat manusia dari dosa. Ada yang menjawab agar yang miskin jadi kaya dan sebagainya. Saya mau menjelaskan hal ini dari jawaban yang sama. Jawaban semuanya benar. Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Karena murka Allah terhadap dosa. Karena di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Dan Allah murka terhadap dosa, terhadap orang-orang yang berdosa seperti saya dan saudara. Siapa yang bisa bilang dirinya tidak berdosa di sini? Kita semua adalah orang-orang berdosa. Dan saudara bisa bayangkan Allah yang begitu besar, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan gunung-gunung, lautan yang begitu luas, Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya, Allah yang menciptakan planet-planet yang tertata rapi dalam orbitnya, Allah yang begitu besar murka kepada kita manusia yang secuil ini. Hancur, jadi tape, bubur, hilang tak berbekas.
Mel Gibson pernah menggambarkan penderitaan Tuhan Yesus lewat film apa? The Passion of the Christ. Saya tahu kita semua sudah pernah nonton film ini dan mungkin sudah berkali-kali nonton film ini. Apa yang kita rasakan ketika nonton film ini? Sedih, menangis, kecewa, jahat, kasihan, sadis, mengerikan, beringas, dan lain-lain sebagainya. Namun, mana yang lebih mengerikan? Mana yang lebih sadis? Mana yang lebih beringas? Gambaran di dalam film atau kejadian yang sebenarnya, kejadian yang real yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Mana yang lebih dahsyat? Ya, jelas kejadian yang sebenarnya yang dialami oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa menggambarkan begitu besarnya murka Allah akan dosa. Begitu dahsyatnya murka Allah akan manusia yang berdosa. Seharusnya kita yang harus menanggung dosa itu. Seharusnya kita yang manusia lemah ini yang harus menanggung cambukan itu, cemoohan itu, ludahan itu. Seharusnya kita yang harus menanggung jalan Via Dolorosa. Seharusnya kita yang harus dihancurkan di atas kayu salib. Seharusnya kita yang harus menanggung kedahsyatan itu. Kedahsyatan murka Allah yang begitu besar. Tapi Allah sendiri menggantikan kita. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa kalau saudara menghayati kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena untuk menahan murka itu harus diperlukan kasih yang demikian. Kita nggak sanggup, kita tidak bisa. Itulah sebabnya aku mengasihi Tuhan, aku melayani, karena Dialah yang pertama-tama telah mengasihi aku. Inisiatif mengasihi bukan dari kita, tapi dari Tuhan sendiri. Dan yang kita lakukan sekarang adalah dengan membalas kasih Tuhan. Walaupun kita sadar bahwa kasih Tuhan itu terlalu besar untuk kita balas, tidak ada yang bisa membalasnya. Jadi kita melayani bukan supaya kita bisa masuk surga atau hal yang lain, tidak. Karena untuk masuk surga jalannya bukan dengan pelayanan, jalannya cuma percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita melayani juga bukan untuk diberkati, sebab kita sudah diberkati. Dan berkat yang terbesar bukan materi, bukan kekayaan, tetapi keselamatan yang Tuhan sendiri anugerahkan lewat kita, lewat curahan darahnya yang begitu mahal di atas kayu salib. Inilah motivasi pelayanan kita, motivasi yang selama ini kita tidak menyadari. Kasih Allah ya itu, kasih Allah seperti kita tidak pernah membiarkan Tuhan Roh Kudus menguasai kita dengan kasih Allah. Kita tidak pernah menghayati kasih Allah yang begitu besar, begitu dahsyat, sehingga kita abaikan setiap pelayanan yang ada. Gereja cuma menawarkan pelayanan. Daud adalah seorang gembala sederhana, tetapi Tuhan memilih dia untuk menjadi raja atas umat pilihannya Israel. Dia berada di dalam lembah kekelaman, namun Tuhan menolong dia. Tuhan menyelamatkan dia.
Itulah sebabnya dalam Mazmur 116 ayat 12 berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Selanjutnya 13, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Seperti puji-pujian yang tadi kita naikkan. Semua yang kita lakukan motivasinya cuma satu, kasih Allah yang besar. Menjunjung tinggi anugerah keselamatan daripada Tuhan. Tidak hidup sembarang, tidak hidup sembrono, tidak hidup gegabah, tapi menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib. Menyerukan nama Tuhan artinya kita bersaksi, melayani. Inilah motivasi utama yang kita harus bisa lakukan, yaitu melayani Dia. Dia telah berkorban bagi setiap kita, karena Dia lebih dulu telah mengasihi setiap kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18, 1 Petrus 1 ayat 5. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tak bernoda dan tak bercacat, ini persembahan yang sempurna. Jadi jangan pernah berpikir kekuatan kita yang menyelamatkan kita. Semua Tuhan yang sempurna. Itu korban yang sempurna. Selama ini kita melayani itu tidak sempurna. Kalau sudah tidak sempurna, berikanlah yang terbaik. Berikanlah dengan tulus. Di Amerika Serikat sekitar abad pertengahan, perbudakan masih merajalela. Suatu kali ada seorang kulit putih datang ke pasar budak, dan dia memilih ada budak-budak yang diperjualbelikan seperti hewan. Dia perhatikan ada satu budak yang matanya paling beringas dan kelihatannya dia paling liar. Dia bertanya kepada penjual budak, berapa aku harus bayar untuk membeli budak ini? Dia bilang sekian dolar. Dan dia keluarkan uang, oke, saya lunasi. Pemilik yang lama kemudian mengambil rantai yang mengikat orang ini pada sebatang pohon, dan dia serahkan rantai itu kepada tuan yang baru, si kulit putih ini. Lalu orang kulit putih membawa orang kulit hitam ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, orang kulit hitam ini berkata, aku tidak akan pernah mau menjadi budakmu. Kamu akan punya kesulitan yang besar. Jangan pernah berpikir karena sudah membeli aku. Kamu seenaknya terhadap aku. Kamu tidak akan pernah bisa menguasai aku. Orang kulit putih ini diam, tidak ngomong apa-apa. Sampai di rumah, dia mengambil sebuah surat. Dan kemudian dia lepaskan ikatan rantai daripada orang ini. Dan dia berkata, ini surat pembebasanmu. Aku membelimu bukan supaya aku memperbudak kamu, tetapi aku melepaskan engkau. Jadi kalau engkau bertemu dengan siapapun di jalan, engkau tidak akan ditangkap lagi karena engkau dipikirnya adalah budak yang lari dari tuannya. Ini surat pembebasanmu. Orang ini kaget. Apa? Engkau membeli aku untuk membebaskan aku? Ya. Wah, dia girang sekali. Dia lompat dan lari. Tapi beberapa menit setelah dia berlari, dia bingung. Dia mau berlari kemana? Dia tidak punya tempat tinggal. Dia sudah tidak punya siapa-siapa. Tiba-tiba dia sadar.
Betapa luar biasanya orang kulit putih yang belum dia kenal baik ini, yang mau rela mengorbankan uang yang banyak untuk menebus dia. Dan akhirnya dia berbalik dan dia berkata kepada orang kulit putih ini, Tuhan, Engkau sudah membeli saya ingin mengabdikan diri menjadi budakmu seumur hidup. Orang kulit putih ini berkata, tidak, kamu tidak boleh menjadi budak saya, karena saya sudah melepaskan kamu. Oh tidak, kata si kulit hitam, engkau sudah begitu baik, aku rela dengan kesadaran sendiri menjadi hambamu seumur hidupku. Si tuan, si kulit putih berkata, kalau begitu kamu bukan budakku, tapi kamu adalah saudaraku, bahkan aku mengadopsi engkau, mengangkat engkau menjadi anakku. Tinggallah di dalam rumahku. Dan setelah si kulit putih hitam itu tinggal di dalam rumah orang ini, apa yang dia lakukan? Jelas dia melayani dengan cara yang terbaik, dari hati yang paling dalam. Dia melayani dengan hati yang tulus, karena dia pertama-tama telah menerima kasih daripada Tuhannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah seharusnya ini yang kita lakukan? Apapun juga yang kamu perbuat, lakukan sebaik mungkin. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi bukan di tempat ini aja kita melayani Tuhan. Pertarungan yang sebenarnya ketika kita keluar dari pintu gereja ini, kasih nyata Tuhan yang besar yang mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan kita. Dia yang mengawasi setiap kehidupan kita. Banyak orang melayani di gereja itu bagus, tapi seringkali pelayanannya asal-asalan, tidak excellent, tidak memberikan yang terbaik. Dan ada juga kalau ditegur dibilang, saya kan bukan pendeta, bukan penginjil, bukan full timer, saya kan tidak digaji, tidak dibayar oleh gereja, saya kan sukarelawan. Sukarelawan tuh ya, kalau saya suka saya rela, kalau saya tidak suka ya saya tidak rela. Kita lupa kalau Tuhan sudah membayar kita lunas 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Ini pengorbanan yang sangat besar, yang tidak pernah sebanding dengan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, perbuatan baik yang kita lakukan. Kalau masih ada orang yang berkata demikian, maka kemungkinan ada dua hal. Yang pertama, dia tidak sadar bahwa sudah ditebus. Yang kedua, memang mungkin dia belum dibayar atau ditebus, dalam arti dia belum mengalami kelahiran baru, hanya melayani secara tubuh, tapi bukan orang Kristen yang sejati. Tapi kalau kita anak Tuhan yang sungguh-sungguh, layanilah Tuhan dengan sukacita, karena Dia yang terlebih dahulu telah membayar lunas segala utang dosa kita. Amin. Ayat yang terakhir yaitu di 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Bukan cuma dengan perbaikan musikmu, bukan dengan cuma pita suara kita, bukan cuma dengan tarian kita, tapi seluruh tubuhmu. Ini yang menyukakan hati Tuhan. Ini adalah ibadah yang murni, pelayanan yang murni. Maukah saudara melayani Tuhan dengan benar?
melayani dengan motivasi yang tulus, melayani dengan hati yang tulus, karena memang Dia yang pertama-tama telah mengasihi setiap kita. Saya undang teman-teman pelayan mimbar. Ada sebuah pujian yang luar biasa, bahwa hidup itu adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Kita mungkin sekarang masih kuat, tangguh, tapi ada saatnya kekuatan kita akan hilang. Apa yang sudah kita tabur, kebaikan atau sebaliknya? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. amin. Hidup ini adalah kesempatan. Lagu ini dicipta oleh Pendeta Wilhelmus Latu Mahina pada tahun 2004 karena dilatar belakangi oleh tragedi yang menimpa keluarganya, yaitu anaknya yang dia kasih, yang dia cintai, yang baru lulus SMA mengalami kecelakaan dan meninggal. Seorang hamba Tuhan yang besar bisa mengalami kemunduran rohani. Dia kecewa, dia marah sama Tuhan. Namun Roh Kudus berbicara dalam hatinya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, hari demi hari, itu adalah kesempatan. Pilihan kita, mau terpuruk dalam keberadaan kita atau mau tetap semangat untuk giat untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu, sudah hamba selesaikan, sampaikan ya Bapa.
Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berbicara keras dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terus pimpin kehidupan kami yang tidak sempurna ini. Jangan biarkan kami goyah, jangan biarkan kami terjatuh ya Tuhan. Namun angkat kami kembali, biar kami kembali bisa melayani Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya ini doa dan permohonan ucapan syukur kami. Amin. Oke, setelah ini ada persentase yang akan ditampilkan oleh Image. Ibu, bapak sama ibu. Orang tua. Oh ya jelas Ibu Retno. Orang yang saya sayangi yaitu orang tua saya. Orang tua. Mama. Orang tua. Saya kasih yang pertama yaitu orang tua. Yang kedua pacar saya. Salah satu orang yang paling saya kasihi yaitu mama saya sendiri. Semuanya ya, nggak bisa pilih satu. Ada orang tua, terutama Kak Ayu, Kak Kristo. Sepenuh hati. Seperti kasih Tuhan terhadap saya. Karena kasih itu kurban, pengorbanan. Sebesar cintaku padamu. Oh, kau gede banget itu sabda. Tak terhingga. Sebesar kasih mereka membesarkan saya. Besar banget. 100%. Tentunya seberapa besar kasih sayang saya ke mama saya nggak bisa diukur, karena mama saya lebih besar sekali kasih sayang kepada saya, yang bisa merawat saya hingga sampai saat ini. Masih cukup besar sekali kasih itu. Sehingga bingung untuk mengutarakan kasih tersebut. Seperti Tuhan Yesus mengasihi saya. I love you, Mom. Terima kasih bapak sama ibu sudah memperhatikan saya dari kecil sampai saat ini. Aku sayang kamu. Terima kasih Mama Papa sudah jaga dari kecil sampai sekarang. Udah diurus dari kecil. Panjang umur, sehat, dan paling cantik. Kalimat untuk orang tua saya sederhana namun cukup bermakna mungkin, yaitu tolong hidup lebih lama. Terima kasih. Terima kasih sudah melahirkan saya, dan terima kasih untuk kasih sayang kalian yang telah membesarkan dan mendukung saya dalam segala hal. Aku sayang mama. Terima kasih telah melahirkan dan membesarkan saya. Saya sangat mengasihi kalian. Yang saya ingin sampaikan pada kita tentang semangat dan juga tetap rendah hati dan juga saling menghargai. I love you, Mom. God bless you. Terima kasih sudah membimbing sampai sejauh ini. Maaf kalau misalkan masih ada beberapa yang mungkin mengecewakan, tapi saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus. Amin.
biasa image. Satu pemberian yang luar biasa, bunga mawar sahabat. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Happy Valentine Day bagi kita semua di tanggal 14 kemarin. Dan ada beberapa informasi yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Di hari Senin besok ada doa jemaat. Bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan yang mau bergabung di dalam doa jemaat, boleh silakan jam 6:30 malam di Pastori Jalan Samadi 2 nomor 18. Dan juga hari Kamis kita ada kesan kelompok saling memperhatikan atau komsel di rumahnya keluarga Pak Berli Patepelohi jam 6:30 malam. Dan juga worship night di tempat ini hari Jumat jam 6 sore. Dan ada image Impacting All Generations. Ini ibadah remaja pemuda di tempat ini jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang masih berjiwa muda, boleh bergabung di tempat ini hari Sabtu jam 5 sore. Itu saja informasi dari kami. Dan ibadah raya jam 8 pagi hari Minggu, ada juga sekolah Minggu. Itu saja informasi dari kami di pelayanan sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa untuk doa persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang kembali mengajarkan kami untuk kami harus menjadi pelayan yang melayani Engkau dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati. Terima kasih buat firman-Mu yang menegur kami, yang mengingatkan kami, yang membuat kami mengerti tentang apa itu pelayanan yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar selesai ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati semua apa yang akan kami persembahkan. Bahkan kami yang belum sempat memberi, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sekali lagi saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran nama-Mu. Saya percaya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan membawa pulang berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus melalui ibadah pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian ini, kami memuji kebesaran nama-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi dengan iman kita bersama-sama berkata, kami memuji kebesaran ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu atas ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat puji-pujian. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat setiap kesaksian-kesaksian yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa dan kota ini Tuhan. Biarlah kedamaian terus ada di tengah-tengah bangsa dan kota ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang melawat bangsa dan kota ini. Semua para penduduk bangsa dan kota ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk proses perhitungan suara yang sampai saat ini masih belum selesai dalam hasil pemilu Tuhan. Kami berdoa biarlah ini terjadi dengan baik, tidak ada kecurangan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah pemimpin yang Tuhan tentukan adalah pemimpin yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam melayani bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu, bagi hamba-hamba-Mu yang ada pada pagi hari ini. Hamba berdoa atas setiap pergumulan hidup mereka Tuhan. Engkau yang tahu hari-hari ini apa yang sedang mereka pergumulkan ya Bapa. Yang sakit saat pagi hari ini Tuhan yang sembuhkan. Yang lemah saat pagi hari ini Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan. Yang jatuh hari-hari ini Tuhan Engkau yang mengangkat jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata kepada setiap kita pagi hari ini, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan terlebih engkau menjadi pelaku firman Tuhan, maka Allah sendiri yang berjanji atas hidupmu. Engkau akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah tepat pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah segala usaha-usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah di dalam segala hal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Dan berkat ini Tuhan kami terima dengan penucapan syukur di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin ya. Selamat hari Minggu dan Immanuel bagi kita semua.